Kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Seperti yang kita tahu, ending ceritanya nanggung banget. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 86 versi Read OPM atau versi mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter 85, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 86 ini petualangan Garo kembali berlanjut. Kali ini dia mulai memihak dengan asosiasi monster, bahkan mulai dijadikan eksekutif juga ya guys. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan Garo yang tergeletak di atas ranjang dengan banyak luka di badan yang sudah ditutupi dengan perban. Beberapa saat kemudian Garo terbangun. Dia bertanya-tanya di manakah tempat ia berada sekarang ini. Lalu Garo melihat ada secari kertas tepat berada di samping tempat tidurnya. Garo membaca surat itu. Ternyata isi surat itu adalah ucapan selamat datang dari pihak asosiasi monster, dan memberitahu Garo kalau dia telah diselamatkan oleh mereka. Menganggap isi surat itu tidak begitu penting, Garo langsung membuang surat tersebut dan malah bergegas keluar ruangan. Dia merasa badannya begitu amat sangat sakit, merasa haus dan mulai lapar juga, akibat tenaga yang begitu besar dia keluarkan saat pertarungan sebelumnya. Sambil berjalan menelusuri lorong markas asosiasi monster sendirian, Garo mulai mengingat kejadian yang ia alami sebelum pingsan, yaitu bertarung dengan Silver Fang dan akhirnya malah diselamatkan oleh Phoenix Man. Saat menelusuri lorong, Garo merasa ada banyak darah dari saluran pembuangan yang ia lalui dan suasananya juga terasa amat sangat sunyi. Namun dengan perlahan Garo mulai melihat pintu keluar dari lorong tersebut. Saat berada di dekat pintu keluar, Garo melirik keluar pintu dan melihat ada 7 orang yang merengek meminta ampun. Ternyata mereka bertuju adalah pasukan milik Tuan Narinki yang malah tertangkap oleh pihak dari asosiasi monster. Garo yang melihat ke-7 pasukan itu juga menyadari kalau mereka bukanlah orang-orang dari pahlawan pro, melainkan cuma tentara bayaran yang ceroboh saja. Di depan ke-7 pasukan itu ada Gyoro-Gyoro yang tidak bisa menerima belas kasihan dari perbuatan yang telah dilakukan ke-7 pasukan itu, karena mereka telah membunuh 2 dari tentara milik asosiasi monster. Sambil diperhatikan oleh banyak monster di ruangan tersebut, ke-7 pasukan itu terus merengek untuk tetap bisa hidup. Ke-7 pasukan itu sebenarnya setelah mengalahkan 2 dari pasukan asosiasi monster, mereka berencana kabur, akan tetapi usahanya gagal karena dihentikan oleh seorang anggota asosiasi monster yang baru bergabung, berwujud seperti robot samurai bernama Machine God G5. Robot G5 mengaku diutus oleh suatu organisasi untuk datang dan membantu asosiasi monster. Gyoro-Gyoro terkejut dan penasaran siapa organisasi yang robot G5 maksud. Akan tetapi Gyoro-Gyoro mengalihkan pembicaraan dan mengucapkan selamat datang ke robot G5 tersebut. Garo yang masih memperhatikan dari balik pintu tiba-tiba mendapat bisikan Gyoro-Gyoro seperti telepati ke dalam pikiran Garo dan memintanya untuk tetap bersembunyi sedikit lebih lama lagi. Garo yang mendengar bisikan itu dari dalam otaknya sedikit kaget. Ternyata ada juga monster yang bisa melakukan telepati. Kita kembali lagi ke ke-7 pasukan yang merengek minta ampun tadi. Saat Gyoro-Gyoro bertanya kepada para monster yang memperhatikan mereka, hukuman apa yang pantas untuk ke-7 orang tersebut. Sontak para monster yang berada di ruangan tersebut langsung berteriak satu persatu melontarkan argumennya. Setelah diperhatikan lagi, ternyata ruangan tersebut adalah aula dari markas asosiasi monster guys. Dan akhirnya diputuskan para monster ingin darah segar dari ke-7 pasukan tersebut. Dari kerumunan para monster yang ada di ruangan itu, tiba-tiba ada 3 monster yang langsung menyerang ingin memakan ke-7 pasukan itu. Tetapi secara tak terduga, ketiga monster tersebut dihabisi oleh salah satu monster juga dari asosiasi monster. Dia adalah Kirisa Kingu.
Monster Kirisa Kinggu sudah menahan hasrat ingin menyiksa sejak ke-7 pasukan itu tertangkap, dan sekarang hasratnya sudah tidak bisa tertahan lagi. Sepertinya ini monster memiliki sifat kayak psikopat gitu guys. Nah, Robot G5 memberikan masukan kepada asosiasi monster. Dia menyarankan untuk memanfaatkan ke-7 pasukan itu saja untuk dijadikan pengikut asosiasi monster, karena baju zirah yang mereka kenakan memiliki kemampuan tempur yang hebat. Gyoro menanggapi usulan tersebut dengan menarik kesimpulan ke-7 orang itu harus diampuni dan dimanfaatkan sebagai budak. Tapi monster Kirisa Kinggu menolaknya. Dia tetap bersikeras ingin menyiksa mereka saja. Lalu saat monster Kirisa Kinggu mau menyerang ke-7 orang tersebut, tiba-tiba pedangnya ditahan oleh cambuk milik monster Kaijin Hime Dues. Dari kesimpulan yang diutarakan Gyoro tadi membuat monster Kaijin Dues jadi tertarik untuk menjadikan mereka bertuju sebagai budaknya. Dan Gyoro pun sependapat, lalu meminta monster Kirisa Kinggu menyerahkan ke-7 orang tersebut untuk dijadikan budak dari monster Kaijin Dues. Ke-7 orang itu menangis, namun dengan emosi monster Kaijin Dues mencambuk mereka semua. Dan secara mengejutkan, ke-7 orang tersebut langsung terhipnotis oleh kekuatan monster Kaijin Dues. Tubuh ke-7 orang itu langsung membesar dan seketika kekuatan mereka juga meningkat pesat. Akhirnya, ke-7 orang tersebut menjadi budak milik monster Kaijin Dues. Setelah itu Robot G5 bertanya kepada Gyoro, apakah membunuh sesama anggota asosiasi monster diperbolehkan, mengingat apa yang dilakukan monster Kirisa Kinggu kepada ketiga monster tadi. Gyoro menjawab kalau itu adalah larangan utama karena bisa melemahkan asosiasi monster. Namun terkadang sulit memasakkan peraturan, tapi para monster juga tak ingin terlalu terbawa suasana. Tidak lama setelah itu monster Kirisa Kinggu yang masih haus darah mencium bau keberadaan manusia yang lain dan menyuruhnya untuk keluar dari persembunyian. Orang yang dimaksud itu tidak lain adalah Garo. Akhirnya Garo berjalan keluar mendekati kerumunan para monster di aula markas asosiasi monster. Para monster yang melihat Garo keluar dari balik pintu langsung berteriak dan suasana aula berubah menjadi gaduh karena para monster memberikan argumennya masing-masing. Mereka tidak terima kalau Garo akan mendapat perlakuan khusus, mengingat Garo adalah seorang manusia. Gyoro meminta kepada semua monster untuk diam karena ada beberapa hal yang harus dibicarakan dengan Garo. Nah, si Garo ini merasakan keberadaan aura mengerikan dari seorang monster raksasa yang duduk di sisi aula itu. Dia adalah Orochi, sang pemimpin dari asosiasi monster. Tapi Garo masih belum mengetahui akan hal itu. Lalu Garo bertanya apa yang mereka inginkan darinya. Gyoro menjawab saat ini anggota dari asosiasi monster ada 500 monster. Dan monster dengan level bencana iblis ke atas jumlahnya kurang dari 30 monster. Walau begitu, Gyoro masih yakin kalau asosiasi monster tetap bisa mengatasi para pahlawan. Akan tetapi kekurangan rasa persatuan dan pemimpin yang handallah yang kurang dari organisasi asosiasi monster. Gyoro ingin Garo menjadi tangan kanannya dan dipromosikan menjadi salah satu eksekutif asosiasi monster. Alasannya adalah karena Garo memiliki pemikiran anti pahlawan dan itu sangat dibutuhkan asosiasi monster. Selain itu, dia juga berani melawan para hero kelas S. Walaupun tubuhnya sudah babak belur, akan tetapi ada syarat dari Orochi agar Garo dapat resmi menjadi anggota sekaligus eksekutif dari asosiasi monster. Gyoro menambahkan kalau mereka masih belum bisa memastikan identitas Garo adalah sebagai seorang monster sungguhan, dan mereka ingin Garo membawa bukti bahwa dia adalah seorang monster. Lalu Lord Orochi memberi waktu 1 hari kepada Garo untuk membawakannya kepala seorang pahlawan. Siapa saja boleh. Mendengar syarat tersebut, Garo menjawab kalau dia sudah mengalahkan para pahlawan tadi pagi. Namun belum selesai Garo menjawab, tiba-tiba monster Phoenix Man menyanggahnya dan berkata kalau Silver Fang dan para pahlawan lainnya masih hidup. Hal itu langsung membuat raut wajah Garo menjadi terkejut. Beberapa saat acara di aula asosiasi monster telah berlalu. Diperlihatkan 2 kriminal ninja yaitu Win dan Freimu berjalan menyusuri lorong markas asosiasi monster. Mereka membicarakan kejadian yang telah terjadi pada asosiasi monster beberapa waktu lalu, termasuk kekalahan Goketsu dan Mukade Choro. Win dan Freimu menduga kalau Gyoro ingin mengangkat Garo sebagai eksekutif karena kekalahan dari 2 monster tersebut. Padahal kekuatan Win dan Freimu saja lebih kuat daripada Garo.
Tetapi terlepas dari itu semua, Win dan Furemu tidak peduli Garo benar jadi diangkat atau tidak. Yang penting bagi mereka berdua bisa menghajar asosiasi pahlawan. Khususnya Flashy Flash saja sudah cukup. Lalu sempat pula mereka berdua teringat soal Sonic yang telah mereka beri sel monster. Namun sepertinya dia tidak datang ke aula asosiasi monster tadi. Dan mereka berdua mengira kalau sepertinya tubuh dari Sonic tidak kuat menerima sel monster. Setelah itu scene berpindah ke kedua monster, yaitu Kirisa Kingu dan Mushigami yang sedang menghadap ke Gyoro. Ternyata Gyoro meminta kedua monster itu untuk mengikuti Garo yang sudah keluar dari markas asosiasi monster dan sedang menjalani tes sebagai salah satu eksekutif asosiasi monster. Apakah Garo dapat memenuhi syarat tersebut dengan berhasil membawa satu kepala seorang pahlawan dan diangkat menjadi salah satu eksekutif asosiasi monster? Sayangnya scene manga One Punch Man chapter 86 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 86 yang ending scene-nya memperlihatkan Garo yang sedang menjalani tes terakhir sebagai syarat menjadi salah satu eksekutif asosiasi monster. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.